Ternyata Gundam ini di luar dugaan gua. Cakep banget. Gua nggak nyangka kalau HG-nya tuh bakal seenak itu untuk dirakit. Pengalaman gua ngerakit ini enak. Plastiknya empuk. Mungkin karena gacha kali ya. Karena ada temen gua yang di Facebook bilang pas ngerakit sih snap fit-nya ada yang keras. Menurut gua enggak. Ya menurut gua ada plus minusnya sih. Dan mari kita review sama-sama HG Zerius Bootleg dari Chiba Model. Menurut gue nih HG yang nomor 2 enak dirakit setelah HG Mighty Strike Freedom. Dan beberapa part sisa yang masih ada itu, ini part clear-nya kayaknya untuk senjatanya, ini deh ada untuk senjatanya. Ini efek pedangnya keren. Di manual sih nggak ada, atau mungkin adanya di bootleg doang, gue nggak tahu. Belum pernah megang bandainya. Keren lagi, ngingetin sama efek pedang MG Crossbone Verka. Lengkung gitu. Ini sisa part clear-nya ada yang untuk rifle-nya. Lalu ini sisa part PC-nya masih sisa lumayan loh. Sisa lumayan tahu, bisa lo pakai buat part lain. Ini juga sisa clear part-nya yang kedua. Lalu juga ada beam saber-nya. Efek beam saber-nya sih. Sisa apa lagi ya? Ya, gue nggak tahu sih. Ini kan nggak ada dekalnya kan. Tapi ini sisa stiker cuma segini aja udah. Ini nggak tahu deh, kayaknya ada yang gue skip. Tapi ya udahlah. Lagi-lagi nih Gundamnya di luar ekspektasi gue. Karena gue pikir, oh, Chiba model. Kalau Chiba, pertama kali gue ngerakitnya. Oke, sekarang kita masuk ke minusnya. Menurut gue, ini yang gue dapatnya ya. Karena bootleg adalah gacha. Yang ini minusnya kalau di gua sendiri asli minusnya buat gua cuma satu di part PC tangannya doang udah agak sedikit kendor. Tapi selebihnya oke semua, ini agak sedikit kendor. Jadi kalau lo posein sedikit tuh aduh, goyang kameranya. Joinnya tuh keluar. Tuh, lepas. Tapi ya nggak masalah lah kan bukan pose yang ekstrim. Toh, pasang lagi aja. Udah cuma pose gerak-gerak sedikit atau pose bendera sedikit, udah deh. Kalau lu ngikutin short di YouTube gua, ada waktu masih bodinya aja, udah pakai partnya aja, dan udah pakai weaponnya aja. Bagus banget. Gila, bagus banget. Agak nyesel sih gua dulu nggak PO bandainya, karena yang bikin keren itu part-partnya kalau menurut gua. Ini agak kurang begitu kelihatan. Lampu sih. Coba gue dikit lampunya. Nah, yang bikin keren tuh part-partnya. Sama senjatanya agak lain bentuknya ya. Keren. Gue pikir ini plastik bakal ninggalin noob mark. Ternyata enggak. Kelebihannya kalau menurut gue, kalau lo motong ini pakai tang yang oke, gue pakai ini nih. DSPI 3 ini. Terus juga dirapihin sedikit pakai pen cutter. Udah kok, noob marknya hilang. Hilang, bersih. Kalau lo mau rapih lagi, lo bisa pakai glass file, terus lo pakai ya balancer kayak gini lah. Sesuka lo. Tapi kalau lo niper udah oke, niper biasa ditambah dihalusin pakai pen cutter, udah cukup sih. Asli. Bagus coy, bagus banget. Konsep backpacknya juga agak lain ya. Gue nggak tahu nih dari seri apa. Kayaknya temen gue yang maniak Gundam tahu dari seri apa deh. Ngerakit ini rasanya satisfying gitu. Karena menurut gue kelebihannya tuh warna clear-nya rapi. Rapi dan smooth. Beam saber banyak juga lagi. Banyak. Bisa lu cabut di sini, lu pasang di tangan sini. Ya cuman dapat part tangannya ya yang ini aja. Kalau artikulasi kepala, tangan juga bisa muter 360 derajat tuh. Ini juga bisa ditekuk. Cuman gampang lepas. Agak susah sih kalau menurut gue kalau pasang ininya agak susah dipasang di lengan sini. Kudu hati-hati memang. Karena tuh gampang lepas kan, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Karena ini kan juga nggak pas pose yang ekstrim kan, jadi pasang aja kayak gini. Ini dilepas dulu. Ini juga sama, lepas aja dulu nggak apa-apa.
artikulasi tangannya juga ada ini bisa gerak sini, ini agak keras sih, jadi lo hati-hati aja. Tapi enggak lah, enggak kaku-kaku banget tuh. Masih bisa kok digerakin. Ini bisa ditekuk dan ini part tangannya juga nempel kali ya. Ini ada artikulasinya di sini. Shieldnya juga bisa dipasang di sini kalau nggak ditempel di sini dan nggak pakai yang ini. Pasang di sini juga bisa. Kelihatannya agak susah di sini sih, tapi ya nggak masalah lah. Agak kendor awalnya, tapi lama-lama pas dipasang rapet, oke juga kok. Untuk artikulasi badannya, kehalang backpack sih, lepas dulu kali ya backpacknya. Nah, bisa agak keras punya gue sih, jadi ya gue nggak mau muterin. Tapi ini bisa diartikulasi, ini juga bisa digerakin, naik turun, cuma agak seret. Yang di sini juga, ini juga ada artikulasinya di sini, bisa maju mundur. Yang ini ngunci, artikulasi kakinya juga ada di sini. Semut. Ini juga enak lagi. Seingat gue nih nggak ada part PC-nya deh. Seingat gue ya. Kayaknya emang nggak ada deh kakinya. Kakinya bagus lagi. Kakinya ramping. Asli cakep beneran cakep. Kelebihannya kalau menurut gue, kenyamanan ngerakit untuk bootleg, oke. Enak banget ngerakit bootleg ini. Walau nggak selembut Mighty Strike Freedom, tapi ini cukup oke. Kayaknya kalau lu punya bandanya, lu custom di sini tinggiin dikit, lebih oke deh. Kalau untuk backpacknya, ini tuh ada artikulasinya sedikit di sini. Ada artikulasinya di sini nih tuh ada. Ya tapi gue nggak mau banyak gerakin lah. Di sini juga ada artikulasinya nih karena ada joinnya di sini. Di sini ada, di sini juga bisa gerak dikit. Di sini bisa gerak nih. Ntar tuh bisa gerak, naik turun. Ini juga ada ball joinnya di sini bisa digerakin. Gue nggak tahu nih apa sih. Kayak kristal gitu. Kayak funnel. Asli. Keren coy. Kalau menurut gue, untuk kit bootleg ini udah oke banget. Secara perakitan empuk, ngilangin noob marknya gampang. Pas udah dirakit jadinya oke. Nggak kelihatan bootleg banget. Walau ada sedikit part yang nggak rapet, kayak di sini nih nggak rapet, ya nggak masalah juga. Dikit banget minornya. Selebihnya oke. Wah, bagus banget coy. Rekomen banget kalau lu mau punya HG bootleg dipajang gini. Pose gini aja menurut gue udah keren sih, nggak usah banyak gerak. Pose gini aja udah lu kasih stand base atau lu kasih glutak di bawahnya, lu pose gini aja udah bagus. Walau untuk berdiri ini emang agak susah sih, agak keberatan backpack, tapi lu bisa atur dari kakinya. Dan ini beneran rekomen banget untuk lu beli. Bagus banget coy, bagus, beneran bagus.